Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. Asy-Syura ayat 27. Walau basatallah, andai saja Allah memberikan siapa Allah ar-rizqa kepada rizki dengan sebanyak-banyaknya li'ibadihi kepada hambanya Allah, labagau maka pasti menindas, menganiaya atau durhaka. Bahwa bisa yubawi, bisa yabari, buroan atau baruyan, buwan buruyatan. Apabila kita merasa belum kaya, mungkin mohon maaf menurut Allah belum waktunya. Karena apabila kita diberikan segala keinginan kita, maka dimungkinkan saja kita menjadi orang yang tidak baik. Akibat kita punya sesuatu belum waktunya. Punya dunia, punya jabatan belum waktunya. Di luar kemampuan, bebannya terlalu tinggi. Waqala ta'ala kalla innal insana layatgha. Manusia itu ada kalanya layatgha. Tawiyah yatgha tawiyan atau tuwiyanan. Tawa itu kejam, sombong, melampaui batas, aniaya. Ar-ra'ahu istaghna. Apabila dia merasa lebih, dia tidak berkenan membantu orang lain. Yang ada menzalimi orang lain akibat kelebihannya itu. Mestinya semakin kita merasa lebih, merasa keimanannya, keilmuannya, kesehatannya, harta dan jabatannya, maka semakin kita merasa lebih, tentunya kita semakin banyak membantu orang-orang yang perlu kita bantu. Ini pelajaran dari Al-Quran surah Al-Alaq ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Kalau tadi Asy-Syura ayat 27, agar kita tidak bagha, tidak menindas, menganiaya, durhaka kepada sesama manusia. Walaki yunazzilu biqadari ma yasha. Jadi kalau Asy-Syura ayat 27 tadi, walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardh. Kenapa harta tidak diberikan semua, keinginan kita tidak dituruti semua oleh Allah? Karena khawatir justru mencelakakan kita. Walakin akan tetapi yunazzilu memberikan siapa Allah biqadari ma yasha dengan ukuran yang Allah lebih tahu. Seberapa kemampuan kita mengatur dan mempergunakan dan mensyukurinya. Innahu bi'ibadihi khabirum basir. Allah itu terhadap hamba-hambanya itu maha tahu sekecil-kecilnya
Basir, Allah itu maha melihat. Jadi berdoa, berusaha husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innallaha bahwasanya Allah la yahmi, yaitu menjaga siapa Allah, menjaga abdahu kepada hambanya Allah, al-mu'mina yang mukmin, dijaga minat dunia dari godaan gemerlap atau tumpukan dunia. Wahwa dan hal adapun mukmin yuhibbuhu, yaitu sangat menyukai siapa mukmin. Hubban jamma gitu. Kalau bahasa Al-Qur'annya. Kama yahmi, sebagaimana menjaga siapa Allah ahadakum kepada salah satu kalian, yahmi menjaga maridhahu kepada sakitnya. Jadi Allah tidak kepingin kita sakit. Kenapa sakit? Ya karena kita sendiri. Waktu istirahat tidak istirahat, waktu tidur tidak tidur, waktu makan yang tidak pengawet, pewarna, berminyak, pemutih, segala macam. Tapi kita tidak mau diatur, akhirnya sakit. Jadi sakit itu bukan kehendak Allah. Allah tidak pernah mau hambanya sakit. Dijaga oleh Allah agar kita ini tidak sakit. Tapi ya karena kita sendiri, hasilnya ya seperti itulah. Itu hadis diriwayatkan dan cerita seperti itu disampaikan oleh At-Tirmidzi. Hadis dianggap hadis hasan, demikian juga Al-Hakim. Qala rajulun, berkata seorang laki-laki, li Sahlin kepada ulama yang bernama Sahal radhiyallahu taala anhu. Dakhala al-lissah. Masuk. Al-lissu, dakhala masuk. Al-lissu apa pencuri, baiti kepada rumahku, kata seorang laki-laki waktu lapor kepada Sahal radhiyallahu taala anhu. Dan setelah masuk itu pencuri, wa akhadha, dan mengambil siapa? Alis pencuri, mata'i kepada barang-barangku, perabotan segala macam. Faqala, maka menjawab siapa? Sahal radhiyallahu taala anhu. Usykur, bersyukurlah siapa kamu, wahai rajul, Allah taala kepada Allah taala. Lau dakhala, karena andai saja masuk. Untung yang masuk pencuri. Andai saja yang masuk itu asyaitonu, siapa syaitan, lau dakhala, andai saja masuk asyaitonu apa syaitan, masuk qalbaka kepada hatimu, sehingga di situ menempati ruang dan menyibukkan kamu dari mengingat Allah, fa'afsada, maka merusak siapa syaitan ketika masuk ke hatimu, at-tauhid kepada keimananmu. Mada kunta tasna'u, kepada apa kunta ada siapa kamu, tasna'u yaitu melakukan siapa kamu. Untung saja yang masuk itu pencuri, hanya mengambil barang-barang. Ya kalau bisa jangan kecurian lah. Oleh karena itu rajin bersedekah dan menaruh barang pada tempatnya dan berhati-hati, tidak pamer dan lain sebagainya. Ketika sudah terjadi, maka tadi disuruh bersyukur karena andai saja justru yang masuk, yang mencuri itu adalah syaitan, yang dicuri adalah bilik hati kita, sehingga mengurangi ketenangan, keimanan kita, mada kunta tasna, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Walidzalika, oleh karena itu, ista'adah,
minta perlindungan. Isa, siapa Nabi Isa alaihissalatu wassalam, fi du'aihi, di dalam doanya Nabi Isa, qala, ketika berdoa siapa Nabi Isa, Allahumma la taj'al musibati fi dini. Allahumma ya Allah, la taj'al, jangan pernah menjadikan siapa engkau ya Allah, musibati, kepada musibahku, fi dini, di dalam masalah agamaku. Jadi penting kita di sisa umur ini semakin memperbaiki diri. Kalau tidak berarti kita ini sudah kemasukan syaitan telah mencuri bilik-bilik hati kita. Penjelasan seperti ini bisa dilihat di dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 4 halaman 128 sampai 129 dari kanan ke kiri. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila Thamud akhahum Salihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum hadhihi naqatullahi lakum ayah fadaruha ta'kul fi ardillahi wa la tamassuha bisu' fayakhudhakum adzabun alim. Di dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 73. Kaum Tsamud oleh Allah dikirim akhahum, saudara mereka, namanya Nabi Saleh. Kita tahu Nabi Saleh itu tidak ada hubungan keluarga dengan kaum Tsamud itu. Tapi untuk menunjukkan bahwa kita sesama makhluk Allah, sesama anak bangsa, mari kita menjaga kerukunan, saling menghargai, saling mengajak kepada kebaikan. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Nabi Saleh menyampaikan agar hanya menyembah kepada Allah. Qad ja'atkum bayyinatum min rabbikum hadhihi naqatullahi lakum ayah. Telah datang tanda-tanda kekuasaan Allah, di antaranya berbentuk onta. Onta perempuan ini sebagai tanda kekuasaan Allah karena dia minum agak banyak, tapi air susunya banyak dan bisa dinikmati oleh banyak orang, bahkan di suatu daerah itu. Dan manfaatnya air susu onta ini luar biasa. Apalagi itu merupakan mukjizat dari Nabi Saleh, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Fadaruha ta'kul fi ardillah. Kemudian Nabi Saleh mengingatkan jangan pernah menyakiti sesama hamba Allah, termasuk jangan pernah menyakiti hewan. Karena bagaimanapun itu juga ciptaan Allah. Apalagi onta ini pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dia dengan berbagai alasan akhirnya dipotonglah itu ontanya Nabi Saleh. Padahal kalau nggak dipotong itu keuntungannya untuk masyarakat bisa sejahtera, sehat, segala macam. Bisa dikembangbiakkan sehingga bisnis onta, ekonominya jalan, masyarakatnya sehat, tenang, aman. Dipotong. Begitu dipotong, datanglah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Wala tamassuha bisu fayakhudhakum adzabun alim. Di dalam Al-A'raf 73 paling tidak kalimat akhahum, agar kita meskipun kita berbeda tapi kita harus menjaga persaudaraan. Bisa saudara seiman,
bisa saudara sebangsa, setanah air, atau saudara sesama makhluk Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad arsalna Nuhan ila qaumih faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh inni akhafu 'alaikum adzab yaumin 'adzim. Di dalam segala sesuatu bagus kalau kita lakukan secara bertahap. Nabi Nuh, ada yang berpendapat itu orang pertama Rasul yang diutus oleh Allah kepada masyarakat. Karena Nabi Adam itu kan diutus untuk keluarganya. Nabi Nuh itu di antara syariahnya mengharumkan pernikahan sesama saudara. Tadinya waktu zaman Nabi Adam itu kan disilang antara saudara itu. Karena memang belum ada makhluk atau manusia. Setelah itu pernikahan dengan saudari itu tidak boleh di zaman Nabi Nuh. Demikian juga dengan paman, bibi. Lalu singkat cerita di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh nikah beda agama. Jadi bertahap. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahunna hillul lahum walahum yahilluna lahun. Al-Mumtahanah ayat 10. Ya, perempuan yang beda agama tidak boleh nikah dengan kita. Demikian juga sebaliknya. Kecuali kalau pindah agama. Juga a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Sama aja itu isinya. Demikian juga sebaliknya wala tunkihul musyrikina hatta yu'min. Al-Baqarah 221. Penjelasan ini diantaranya ada di dalam tafsir Al-Qurtubi juz 7 halaman 207 di sebelah kiri sampai 213 di sebelah kiri lagi. Lalu yang terakhir nasihat dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti yang diabadikan di dalam hadis Bukhari nomor 1485. Menurut sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'ta bitamri inda siramin nakhli. Rasulullah pernah dikirimi korma ketika panen. Fayaji'u hadza bitamrihi wa hadza min tamrihi. Hatta yasira indahu qauman min tamrin. Banyak tumpukan korma di rumah Nabi, tapi untuk dibagi-bagi kan. Faja'ala al-Hasan wal Husain, kemudian cucunya Nabi yang bernama Hasan dan Husain, putra dari putrinya Nabi yang bernama Siti Fatimah berpasangan dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhum radhu'an. Yal'abani, namanya masih kecil, bermain siapa sahabat Hasan dan Husain bidzalikat tamri, mempermainkan itu korma, namanya anak kecil. Fa'akhadha, maka mengambil, ahaduhuma, apa salah satunya,
tamrotan kepada satu korma. Faja'alahu maka menjadikan siapa ahad fifi di dalam lisannya. Namanya anak kecil ya dibuat mainan terus diambil terus semacam ya dimod gitu kali ya. Fanadhara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketepatan mengetahui, melihat ilaihi kepada akhadha ahaduhuma tamrah faja'alahu fi Rasulullah siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhrajaha. Maka mengeluarkan siapa Nabi kepada satu korma tadi mimfi dari lisannya salah satu sahabat Hasan dan Husain tadi. Diambil dari lisannya, dibuang. Faqala maka menyampaikan siapa Nabi, ama alimta, apakah kamu belum tahu cucuku anna ala Muhammadin bahwa keluarga Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam la ya'kuluna yaitu tidak boleh memakan siapa ala Muhammad as-sadaqata kepada sedekah. Jadi Nabi itu luar biasa ya sampai segitunya. Nabi itu kalau hadiah baru, kalau sedekah tidak. Karena sedekah itu kan kotoran ya, satu sisi. Bisa dibahasakan seperti itu. Jadi maksudnya rajin-rajinlah kita bersedekah. Mumpung masih ada kesempatan, tentu menurut kemampuan. Hadis Bukhari 1485, 1491, 3072. Nabi betul-betul menjaga keluarga dan anak cucunya agar selalu memakan barang yang halal. Lalu Nabi juga menyampaikan agar segala sesuatunya dilakukan termasuk perdagangan atau jual beli apa saja, jangan sampai terjadi tipu menipu. Menurut sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam am bai'i thamrah hatta yabdu salahuha. Wa kana idza su'ila an salahiha qala hatta tadhhaba ahatuhu. Jadi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'i thimar hatta tushiya qala hatta tahmarra. Jadi tidak boleh kita melakukan jual beli kecuali sudah pasti dan tidak saling meragukan, pasti barangnya, pasti uangnya, prosesnya dan lain sebagainya. Kalau buah sampai ya semacam tidak ada penyakit, atau kalau matangnya merah ya sampai merah dan lain sebagainya. Itu Bukhari 1486 sampai 1488. Ini Fathul Bari juz 3 halaman 447 kiri sampai 449 kiri lagi. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.